Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome to my YouTube channel. It's me Debbie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Oke, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang ujian yang ada di Universitas Terbuka. Buat teman-teman mahasiswa UT, gimana nih? Sampai di mana persiapannya? Kalian boleh sharing pengalaman ujian atau persiapan kalian di kolom komentar ya. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang skema atau sistem ujian yang ada di Universitas Terbuka, mulai dari gimana bentuk ujiannya, apa aja yang harus dipersiapkan, dan kemudian plus minus ujian masing-masing, sistem ujian masing-masing yang ada di UT, kayak gitu ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, untuk skema atau sistem ujian yang pertama itu ada UTM atau ujian tatap muka. Sesuai dari namanya, kita bisa tahu bahwa ujian tatap muka ini dilaksanakan secara offline di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Universitas Terbuka. Kemudian, lokasi-lokasi itu di mana aja sih? Gimana cara kita aksesnya? Cara aksesnya itu kita buka website atau situs UPBJJ masing-masing daerah. Contoh aku dari Lampung, itu bukanya di lampung.ut.ac.id. Kemudian kalau misalkan kalian dari Jakarta, kalian bisa buka jakarta.ut.ac.id. Kemudian begitu seterusnya, tergantung masing-masing UPBJJ daerah kalian. Terus ada pertanyaan, bisa ganti nggak sih lokasi ujian karena kita sedang berada di luar kota atau luar daerah dan nggak bisa pulang ke lokasi ujiannya itu ketika ujian dilaksanakan? Jadi jawabannya itu bisa banget, tapi ada tanggal-tanggal atau batas-batas waktu kalian harus mengajukan perpindahan lokasi ke UPBJJ. Jadi kalian nggak bisa mendadak kalau misalkan besok ujian terus kalian baru ganti hari ini, itu nggak bisa. Kemudian ada pertanyaan, kapan sih UTM itu dilakukan atau hari apa UTM itu dilakukan? UTM itu biasanya dilakukan ketika akhir pekan. Jadi kemungkinan untuk mengganggu aktivitas lain seperti kerja dan lain-lain itu kecil. Kalau untuk tahun ini sendiri itu UTM dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Desember 2022 yang jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Memang biasanya UTM atau ujian yang dilaksanakan untuk datang ke lokasi-lokasi tertentu itu biasanya diadakan di akhir pekan, Sabtu atau Minggu oleh pihak UT. Untuk UTM, ujiannya itu bersifat tertulis, jadi soal dan ujiannya itu ada di kertas atau lembar jawaban ujian. Kemudian, soalnya itu berbentuk objektif atau pilihan ganda yang kemungkinan ada 50 soal, terus dikerjakan dalam waktu 90 menit atau 1,5 jam per satu mata kuliah. Oke guys, jadi sekarang aku mau ngebahas mengenai plus minusnya ujian UTM yang ada di UT. Yang pertama aku mau ngebahas minusnya dulu ya. Yang pertama itu kita harus menempuh perjalanan untuk melaksanakan ujian. Yang menurut aku sih kurang fleksibel aja kalau misalkan kita harus melakukan perjalanan untuk melakukan ujian kayak gitu. Karena ada kemungkinan kita nggak bisa melakukan perjalanan, mungkin kita sakit atau apa. Jadi mungkin ada sedikit terhambat di sana. Yang kedua minusnya itu waktunya terbatas karena memang ujiannya kan di luar, jadi kita cuma dikasih waktu 1,5 jam untuk mengerjakan soal kayak gitu ya. Nah, untuk plusnya di UT, yang pertama itu kita bisa ketemu sama teman-teman seangkatan ataupun kakak tingkat mahasiswa Universitas Terbuka. Di sana kita bisa bangun relasi sama mereka dan kita bisa tukeran kontak untuk misalkan kita sharing-sharing mengenai perkuliahan di Universitas Terbuka. Terus juga kalau misalkan suatu saat kita punya kendala, kita itu ada tempat sharing untuk tanya-tanya perihal perkuliahan di Universitas Terbuka kayak gitu. Karena menurut aku salah satu yang penting di Universitas Terbuka itu adalah relasi atau teman-teman untuk sekedar minta atau sharing-sharing info kayak gitu. Dan yang terakhir plusnya itu adalah lebih fokus ketika ujian karena memang ruangan yang disediakan itu memang khusus untuk ujian. Kemudian juga tempat-tempat yang dipilih itu biasanya nyaman untuk kita ujian. Jadi kita bisa lebih fokus dalam mengerjakan soal-soal ujiannya. Nah, untuk persiapan untuk UTM sendiri, yang pertama kalian harus bawa alat tulis karena memang UTM ini kan bersifat tertulis atau di kertas. Jadi kalian harus bawa alat-alat tulis seperti pensil, penghapus, pulpen. Terus juga kalian bawa papan ujian kalau misalkan ada untuk memudahkan kalian saat ujian. Kemudian alat-alat tulis pelengkap lainnya. Terus yang kedua, kalian jangan lupa bawa KTM atau kartu tanda mahasiswa.
Buat yang belum cetak KTM atau urus KTM di UPBJJ, kalian bisa cetak KTMS atau kartu tanda mahasiswa sementara dulu di akun SIA kalian. Terus kalau misalkan kalian udah ada KTM, kalian bisa bawa KTM-nya. Terus yang ketiga, jangan lupa juga kalian bawa KTPU atau kartu tanda peserta ujian. Terus kalau yang keempat, ini sih menurut aku wajib nggak wajib ya, tapi biasanya kebanyakan mahasiswa UT itu pakai alma mater ketika melaksanakan ujian. Jadi jangan lupa bawa alma mater kalian ya. Nah, skema ujian yang selanjutnya atau sistem ujian yang selanjutnya akan aku bahas adalah THE atau Take Home Exam. Jadi THE ini dilaksanakan lokasinya itu di rumah atau boleh di mana aja kalian. Terus THE ini soalnya lebih ke analis dan soalnya ini esai, boleh open book atau buka Google. Dan juga THE ini waktu pengerjaannya panjang banget, yaitu 12 jam. Misalkan mata kuliah A itu jadwal ujiannya itu THE tanggal 20, kalian itu bisa download soal itu misalkan jam 8 pagi. Kemudian batas waktu pengumpulan ujian akhir semester THE-nya ini kalian bisa susun terakhir itu paling lambat jam 8 malamnya. Jadi 12 jam itu terhitung setelah kalian ngunduh soal THE-nya kayak gitu. Oke, tips dari aku untuk masalah mengerjakan THE ini adalah yang pertama, walaupun kalian itu bisa buka buku atau bisa buka Google, kalian tetap harus belajar dalam mempersiapkan ujian THE ini, karena biar kalian gak bingung di saat kalian nerima soal, kalian harus buka referensi yang mana atau buka modul bagian mana kalau misalkan dapat soal semacam itu waktu THE kayak gitu ya. Terus yang kedua, kalian itu walaupun bisa buka Google dan juga bisa buka buku, kalian tuh nggak boleh asal copy paste, kopas, karena kalian bisa kena plagiasi. Karena dampak terburuk ketika kita ketahuan plagiasi itu adalah dapat nilai E ya. Nah, jadinya kalau misalkan kalian dapat sebuah kalimat atau sebuah paragraf dari Google atau dari buku, kalian harus menyantumkan sumbernya kayak gitu. Jangan lupa menyantumkan sumbernya di akhir ujiannya itu, sumber referensi dari mana. Artinya kalian nggak boleh asal salin-salin aja dari Google, karena Google atau buku itu kalian jadikan sebagai bahan referensi, bukan bahan memang jawabannya dari situ gitu, memang sebagai referensi saja seperti itu. Nah, tips dari aku yang terakhir untuk mengerjakan THE sendiri adalah kalian atur waktu yang baik atau yang kalian nyaman untuk mengerjakan ujian THE agar hasil yang kalian dapatkan itu lebih maksimal. Terus skema atau sistem ujian yang ada di UT yang ketiga adalah UO atau ujian online. Jadi UO ini hampir sama dengan UTM karena dia sama-sama datang ke lokasi ujian, hanya bedanya kalau misalkan UTM itu pakai kertas dan pensil, kalau UO ini menggunakan sistem komputerisasi kayak gitu. Terus kalau misalkan UO ini plusnya adalah kita langsung bisa ngelihat nilai setelah kita selesai mengerjakan ujian akhir semester itu kayak gitu. Nah, skema atau sistem ujian yang terakhir itu ada TAP atau tugas akhir program. Ini bukan biasanya ya, tapi memang untuk mahasiswa tingkat akhir yang melakukan registrasi TAP atau tugas akhir program kayak gitu. Nah, skema atau sistem ujian yang ditempuh setiap masing-masing mahasiswa itu akan tertera di KTPU atau kartu tanda peserta yang akan kalian bisa unduh di akun SIA kalian masing-masing, dan KTPU ini bisa diunduh di tanggal yang udah ditentuin sama UT kayak gitu. Jadi kalau semester ini aku dapat 2 mata kuliah aku jalani secara UTM dan 4 mata kuliah lainnya aku jalani secara THE atau Take Home Exam kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian akhir semester, semangat buat kalian semua. Oke guys, sekian dulu konten aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi cari informasi seputar ujian di Universitas Terbuka. Kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten dari aku. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku, ini dia Instagram aku, biar kita berteman dan selalu tahu update tentang informasi dari YouTube aku. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.